Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Vera Lia Sapitri dengan MPM 2113023080. Pada video sebelumnya kita telah membahas bagaimana sejarah kepanduan dunia. Sedangkan pada video kali ini kita akan membahas bagaimana sejarah kepanduan di Indonesia. Sebelum melanjutkan ke pembahasan, apa sih kepanduan itu? Jadi, kepanduan adalah perkumpulan pemuda-pemuda yang bertujuan untuk mendidik anggotanya supaya berjiwa kesatria, gagah berani, dan saling tolong-menolong. Kepanduan dunia pertama kali didirikan oleh Lord Baden-Powell. Beliau juga disebut sebagai Bapak Pandu Dunia. Organisasi kepanduan masuk ke Indonesia dibawa oleh orang Belanda. Mengapa demikian? Karena pada saat itu bangsa kita memang dalam keadaan sedang dijajah oleh bangsa Belanda. Organisasinya adalah NIVV. Bangsa kita sangat tertarik dengan organisasi tersebut karena bersifat universal, dan para pemuda juga sangat membutuhkan organisasi untuk menampung aspirasi mereka terhadap tanah airnya. Maka berdirilah organisasi-organisasi asli Indonesia. Hizbul Wathan melihat semakin banyaknya organisasi kepanduan milik Indonesia, lalu pemerintah Belanda melarang organisasi kepanduan di luar milik Belanda untuk menggunakan istilah peripender. Oleh karena itu, seorang tokoh kepanduan Indonesia, Kiai Haji Agus Salim, memperkenalkan istilah pandu atau kepanduan untuk digunakan oleh organisasi-organisasi kepanduan asli Indonesia. Sehingga Kiai Haji Agus Salim disebut sebagai Bapak Pandu Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, demikian berdirilah organisasi-organisasi asli Indonesia dengan jumlah lebih dari 100 organisasi. Bahkan pernah diselenggarakan Jambore Nasional pertama di Jakarta pada tahun 1955. Tetapi karena banyaknya organisasi-organisasi kepanduan di Indonesia, pemerintah menyadari bahwa itu kurang baik untuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, pada tanggal 20 Mei 1961 terbitlah Keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka. Istilah Pramuka dicetuskan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang terinspirasi dari kata Porumoko yang berarti pasukan terdepan dalam perang. Namun kata Pramuka dieja menjadi Praja Muda Karana yang berarti jiwa muda yang gemar berkarya. Setelah keputusan presiden tersebut, akhirnya semua organisasi kepanduan di Indonesia melebur menjadi satu, yaitu Gerakan Pramuka, dan pemerintah melarang adanya organisasi keperluan lain di Indonesia. Selanjutnya dibentuklah pengurus Gerakan Pramuka meliputi Mafinas Kuarnas dan Kuarnari. Salah satunya terpilihlah Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka yang pertama. Akhirnya, setelah jasa-jasa beliau di kepramukaan Indonesia, beliau dikukuh sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Puncaknya pada tanggal 14 Agustus 1961 diadakan pelantikan pengurus nasional Gerakan Pramuka dengan penganugerahan Panji Pramuka oleh Presiden Soekarno kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Lalu dilanjutkan dengan di-file atau pawai pramuka di depan presiden dan berkeliling ke Jakarta untuk memperkenalkan Gerakan Pramuka kepada seluruh rakyat Indonesia. Peristiwa ini disebut dengan Hari Pramuka. Oleh sebab itu, setiap tanggal 14 Agustus seluruh pramuka Indonesia memperingatinya dengan melaksanakan upacara dan kegiatan pramukaan lainnya. Setelah peristiwa itu, Gerakan Pramuka berkembang menjadi organisasi yang disegani. Bahkan saat ini pramuka menjadi ekstrakurikuler, wajib pada pendidikan dasar sampai dengan ke perguruan tinggi. Nah, demikianlah sejarah kepanduan di Indonesia. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.